Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Karena itu tidak berhasil, lalu coba ini. Kemarahan Huang Quan, kata Xiaoyan. Segera kekuatan mengerikan suara Sonic melesat keluar dari mulut Xiaoyan dan meluncur ke arah Guanglu. Melihat itu, Guanglu mendengus dingin. Dou Qi melonjak di tubuhnya sebelum membentuk dinding perisai putih yang sangat tebal di depannya, mencoba menahan serangan Sonic yang menakutkan. Saat berikutnya, Guanglu juga menyadari ada yang salah, dan menyilangkan tangannya di dada. Apa yang menakutkan baginya adalah pertarungan jarak dekat dengan Xiaoyan saat semua pukulan Xiaoyan menjadi semua senjata. Melihat Guanglu terdesak, 4 rekan Guanglu lainnya segera berteriak, "Kapten!" Di sisi lain kerjasama antara 4 anggota tim Guanglu lainnya terlihat bagus, meskipun Mu Ying memiliki api suci, namun dia tidak dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari api suci. Selain itu, tidak ada kerjasama dengan Ling Xuan. Sekarang 4 anggota tim Guanglu telah mengalihkan perhatian mereka karena tekanan pada Mu Ying telah mereda. "Bagaimana kondisimu?" Mu Ying segera berkata pada Ling Xuan yang ada di sampingnya. "Aku baik-baik saja, kerjasama keempatnya terlalu ketat, kita harus memikirkan cara lain, kalau tidak, kita tidak akan bisa bertahan sampai Xiaoyan mengalahkan Guanglu," kata Ling Xuan. Sementara itu di medan pertempuran utama, di bawah serangan sengit Xiaoyan, pakaian Guanglu nampak sedikit rusak, ada bekas luka di tubuhnya. "Xiaoyan, aku harus mengatakan bahwa kamu memang kuat, tapi apa hanya itu? Tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya," kata Guanglu. Setelah Guanglu mengatakan itu, doci putih yang kuat melonjak dari tubuhnya, akhirnya berubah menjadi 3 bola cahaya putih yang berputar dengan kecepatan tinggi. Beberapa seruan terdengar dari kelompok Guanglu. "Aku tidak menyangka Kapten Guanglu akan menggunakan teknik ini, dia telah bekerja keras untuk berurusan dengan orang ini," kata Qian Zhang. "Karena Guanglu telah membuat langkah itu, tidak baik bagi kita untuk menahan, lakukan yang terbaik untuk mengalahkan keduanya," kata Xiaoyan dengan dingin. Setelah mengatakan itu, mereka berempat langsung menyerang Mu Ying dan Ling Xuan, dan pertarungan sengit pun terjadi. Sementara itu Xiaoyan nampak sedikit terkejut, saat dia melihat teknik Guanglu. Guanglu hanya menyeringai saat dia mencibir ke arah Xiaoyan, "Tidak apa-apa untuk memberitahumu bahwa setiap orang yang menerobos kesengsaraan Dou di bintang 6 akan melahirkan kekuatan di tubuhnya. Kekuatan kelahiran yang lahir menggantikan Qi pertempuran. Karena itu lebih kuat dan lebih mematikan daripada Qi pertempuran. Namun, kekuatan hidup juga memiliki atribut yang sama dengan semangat juang. Atribut saya adalah angin, itu atribut kekuatan kehidupan, dari Dou di bintang 7, kata Guanglu dengan bangga. Sementara 3 bola cahaya putih berputar dengan kecepatan tinggi dan memancarkan ledakan energi. Xiaoyan, orang ini memiliki atribut angin, dapat dilihat bahwa bakatnya memang luar biasa, dia tidak bisa diremehkan, kata api suci Xinyan di benak Xiaoyan. Sepertinya sulit untuk menembus pertahanan terluarnya sekarang, kata Xiaoyan. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri untuk melakukan ini. Meskipun kekuatan hidup lebih kuat daripada melawan Qi, tidak ada keraguan dibandingkan dengan api kaisarmu, kata api suci Xinyan. Tidak lama kemudian, dari tubuh Xiaoyan, muncul 3 bola api merah menyala yang sama berputar dengan keras, setiap putaran akan membawa api yang sangat panas. Senyum mengejek muncul di wajah Guanglu saat melihat itu, Xiaoyan sebenarnya mencuri triknya. Detik berikutnya, kekuatan Xiaoyan di tahap akhir Dou di bintang 6 telah meningkat ke puncaknya, dan api melonjak di pedangnya. Hari ini, saya akan memberitahumu, kesenjangan antara Dou bintang 6 sempurna dan Dou di bintang 6 puncak, kata Guanglu dengan dingin. Dia dengan keras melambaikan tangannya dan 3 bola cahaya putih tiba-tiba menembak ke arah Xiaoyan, membuat banyak celah spasial muncul di sepanjang jalan yang dilewati. Senyum seringai muncul di wajah Xiaoyan, dan nyala api yang membawa suhu panas tiba-tiba meletus dari tubuhnya.
Wajah Guanglu nampak tegang saat melihat itu, matanya tiba-tiba menyusut. Dengan pengalamannya, ia mengetahui sejak api kuning di tubuh Xiaoyan muncul, itu adalah api suci. Itu sebenarnya kekuatan api suci. Seru Anli terkejut, dia segera mendorong Mu Ying saat berkata dengan tidak percaya. Sesaat kemudian dua kekuatan saling bertabrakan menyebabkan ledakan keras, batuan besar di sekitarnya langsung hancur, dan retakan besar menyebar ke sekitarnya ketika bola energi angin tiba-tiba diserap oleh api suci. Saat berikutnya, Guanglu berbicara, ada kepuasan dalam suaranya, semuanya berhenti bertarung. Ketika Xiaoyan mendengar itu, dia berhenti menyerang, dan menatap Guanglu dengan heran, seolah dia telah menyerah untuk bertarung. Xiaoyan, serangan yang baru saja kamu lepaskan seharusnya berasal dari kekuatan api suci, bukan? Tanya Guanglu dengan tatapan terkejut. Aku hanya beruntung. Jawab Xiaoyan tidak menyangkalnya. Xiaoyan, saya bukan dari benua Xuanling, kami hanya orang luar, tapi saya lahir di keluarga kerajaan, saya datang ke pavilion Fenxiang untuk menyelidiki satu rahasia, ayahku memiliki penyakit serius yang tidak dapat disembuhkan tanpa api suci, jika memungkinkan, saya ingin mengundang saudara Xiaoyan untuk pergi ke kekaisaran setelah kompetisi sekte dan menyelamatkan ayah saya. Adapun hadiahnya, saudara Xiaoyan bisa menyebutkannya, kata Guanglu dengan serius. Xiaoyan merenung sejenak sebelum berkata, baik, aku berjanji, jika aku punya waktu, aku akan pergi ke sana, tapi meskipun aku memiliki api suci, aku tidak berani menjamin hal ini, kata Xiaoyan. Saudara Xiaoyan, terima kasih, karena itu masalahnya, maka Anli dan aku juga akan meninggalkan Gunung Luoling ini, kata Guanglu. Dia mengeluarkan token dan melemparkannya ke Xiaoyan, dan pergi dari tempat itu bersama rombongannya. Apakah ini seorang prajurit yang tunduk tanpa bertarung? Kata Mu Feng. Jangan bercanda, cepat pulihkan dohimu, kita akan beristirahat dulu, setelah itu bersiap memasuki 3 pegunungan utama, kata Xiaoyan. Saat Xiaoyan duduk, Ling Xuan mendekatinya. Xiaoyan, apakah nyala api di tubuhmu benar-benar api suci? Kata Ling Xuan duduk dan berbisik. Ia jawab. Xiaoyan sedikit mengangguk. Kamu memiliki api suci, karena itu dapat dikatakan sebagai Doudi bintang 6 yang luar biasa, kata Ling Xuan tersenyum. Aku hanya beruntung, jawab Xiaoyan tersenyum tipis. Orang ini sebenarnya bisa memiliki api suci, dia bukan orang biasa, benar kata ayah, pikir Ling Xuan. Di kejauhan, beberapa suara percakapan muncul. Hei, keberuntungan orang-orang ini tidak buruk, gadis itu Ling Xuan, kepala istana memerintahkanku untuk merawatnya dengan baik, tapi sepertinya dia telah memasuki final. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, seorang seperti Xiaoyan akhirnya muncul. Ling Yun dan Guanglu itu, sebenarnya telah dikalahkan, sepertinya final kali ini sedikit mengejutkan, Xiaoyan dan tim terkuat di Istana Bumi akan bersaing. Sementara itu di tempat lain, beberapa orang baru saja melewati batasan misterius di pintu masuk 3 pegunungan utama, mereka adalah Zhu Yuan, Doudi bintang 7,5 langkah, Zhang Wumeng, Doudi bintang 6 puncak, Xing Yu, Doudi bintang 6, dan Wang Chen, kelas tengah Doudi bintang 6. Selain itu, satu-satunya wanita dalam tim adalah murid King Lao, bernama Qin Xin, Dou bintang 6. Mereka benar-benar menghilang, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi di 3 pegunungan besar ini, kata Zhu Yuan. Pikirannya bergerak dan menyelidiki ke sekeliling, namun Zhu Yuan hanya bisa melihat area berkabut di sekelilingnya, membuat jarak pandangnya sangat rendah. Saat berikutnya, Zhu Yuan menggunakan dosinya, namun kembali tanpa hasil. Aku harus lebih berhati-hati, aku khawatir di 3 pegunungan utama ini ada binatang magis dengan kekuatan besar. Qin Xin, kamu akan menjadi milikku cepat atau lambat, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Setelah Zhu Yuan bergumam, dia bergerak cepat dan menuju ke pegunungan, tapi Zhu Yuan tidak tahu bahwa dia saat ini bukan berada di pegunungan 5 elemen, tapi pegunungan Tianmu. Sementara itu keberuntungan Wang Chen cukup baik, dia datang ke pegunungan 5 elemen bersama 4 saudara senior Xing Yu yang mengenakan jubah Tao biru. Wang Chen,
di mana kakak laki-laki senior kedua, tanya Xingyu menemukan bahwa dia tidak melihat siapapun selain Wang Chen. Entahlah, sepertinya beberapa perubahan aneh telah terjadi di 3 pegunungan ini, kata Wang Chen. Mari kita lihat dulu. Mungkin beberapa dari mereka ada di dekat kita, jika tidak ada, aku khawatir itu akan merepotkan, kata Xingyu. Hati-hati, ada kekuatan binatang 5 elemen di tempat itu, kata Wang Chen. Sementara itu di tempat lain, beberapa sosok muncul. Sial, ini penipuan, kata satu sosok berjalan keluar dari danau. Bukankah kamu mengatakan ada 10 tim yang datang? Mengapa tim yang datang kali ini sangat lemah? Itu tidak menyenangkan, kata Li Yuan. Biarkan saya melihat bagaimana binatang buas di 3 pegunungan ini bisa bertarung, kata Wu Meng langsung pergi ke kedalaman pegunungan. Li Yuan dengan cepat mengikuti. Sementara itu di tempat lain, satu sosok cantik muncul dari dalam hutan kecil, matanya yang indah nampak berkedip. Apakah tim lain masih terpisah? Ini seharusnya menjadi rencana penghalang batas. Penguasa gunung tanpa batas harusnya merencanakan sesuatu, kata Qin Xin segera berjalan menuju gunung tanpa batas. Sementara itu di dalam gua puncak gunung Wuliang, semburan bau darah yang tidak normal terus memancar keluar. Ada satu sosok kecil berdiri di tengah kuali obat dan tersenyum aneh saat bergumam, sudah waktunya untuk memasuki 3 pegunungan utama. Sementara itu di tempat lain, nampak kelompok Xiaoyan tengah beristirahat. Sudah hampir pulih, aku bisa merasakan kekuatan di tubuhku meningkat, sepertinya akan menerobos Dou di bintang 6, kata Mu Feng. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Kata Xiaoyan bertanya pada Ling Xuan dan Mu Ying. Kami baik-baik saja, kata Mu Ying dan Ling Xuan sedikit mengangguk. Bagaimana denganmu? Kamu baru saja menggunakan api suci, tanya Mu Ying. Aku tidak apa-apa, ini pertama kalinya aku menggunakan api suci. Ayo pergi, kata Xiaoyan bangkit dan berjalan menuju batu besar di depan mereka. Itu adalah tempat di mana token ditempatkan untuk masuk. Hanya 3 token ini yang berguna, token lainnya akan berubah menjadi debu, kata Ling Xuan. Tidak sesederhana itu mengalahkan binatang 5 elemen, gumam Mu Ying perlahan menatap 3 pegunungan yang tersembunyi di balik batu besar. Saat berikutnya 3 token memasuki batu dan kemudian batu itu memancarkan lingkaran cahaya yang menyilaukan, kelimanya segera melewati batu besar. Namun pada saat terakhir satu kekuatan menyerang dan memisahkan mereka. Sial, di mana yang lain? Mengapa ketiga pegunungan ini begitu aneh? Kata Mu Feng merasakan semua orang menghilang. Ini benar-benar aneh, aku tidak tahu kemana mereka pergi, kata Ling Xuan melihat sekeliling dan berjalan perlahan. Di tempat lain, Mu Ying melihat sekeliling dan menemukan 3 lainnya menghilang, hanya ada Xiaoyan. Aku merasa sepertinya ada sesuatu yang tidak biasa di sini, kata Mu Ying menyipitkan matanya. Api suci biru perlahan menyala di tubuhnya. Ayo pergi ke gunung tanpa batas dulu, kata Mu Ying, melesat ke depan. Xiaoyan mengangguk dan mengikuti di belakang. Keduanya mengikuti jalan yang berliku yang panjang. Aneh, mengapa kita tidak menemukan binatang buas yang mati, kata Mu Ying. Gunung tanpa batas ini mungkin memiliki kekuatan tertentu, aku pikir rahasianya harusnya ada di puncak gunung, kata Xiaoyan. Keduanya terus berjalan menuju bagian tengah Gunung Wuliang. Sementara itu di gua misterius puncak Gunung Wuliang, aura suram memenuhi tempat itu. Satu sosok kecil duduk bersila saat pikiran dingin muncul di benaknya. Pavilion Fenxiang, kaisar ini suatu hari nanti akan membuat kalian semua tunduk di bawah kakiku, pikir sosok kecil itu. Ada 2 kuali raksasa di depannya penuh dengan darah. Setiap kali darah itu berkumpul, akan ada banyak darah di tubuh sosok kecil ini yang bergolak. Sosok kecil itu sepertinya merasakan sesuatu dan memerintahkan, "Jika seseorang ada di sini, keluar dan temui dia." Saat berikutnya, kucing hitam kecil yang bertengger di samping gua berubah menjadi wanita mempesona. Wanita itu bergumam, "Tuan kecil benar-benar gila, dia ingin menggunakan darah jiwa untuk menerobos batasan di Gunung Luoling." Di dalam pegunungan nampak satu sosok terlihat, itu adalah Qin Xin. Saat Qin Xin masuk lebih dalam, dia bisa merasakan keanehan gunung tanpa batas ini.
Tidak ada orang di sini, pikir Qin Xin. Dia melihat ke puncak gunung tanpa batas melalui asap putih. Sepertinya para penguasa di gunung tanpa batas merencanakan sesuatu. Mata Qin Xin sedikit menyipit. Dia tidak menyadari saat dia berjalan, ada satu sosok seksi tengah mengintai. Tepat ketika Qin Xin ragu-ragu, ruang di depan Qin Xin sedikit bergetar, dan satu sosok seksi keluar darinya. "Kamu siapa?" seru Qin Xin terkejut. Dia bisa merasakan doci yang kuat. "Kamu tidak perlu tahu siapa aku, kamu tidak bisa masuk ke sini, pergilah," kata Ye Cat. "Bagaimana jika aku berkata tidak?" kata Qin Xin. "Kalau begitu aku hanya bisa memaksamu keluar," kata Ye Cat mendengus dingin dan langsung menyerang. Qin Xin menggeser langkahnya langsung menghindari tinju Ye Cat. Namun, meskipun Qin Xin menghindari tinju itu, kakinya nampak sedikit gemetar. Kekuatan yang kuat dalam serangan itu bahkan menyebabkan ruang sekitarnya nampak bergetar. Tepat setelah Qin Xin menghindari tinju Ye Cat, Dou Qi mengembun di tangannya dan menembak ke arah Ye Cat. Namun Ye Cat tidak panik ketika dia melihat serangan ini. Dia hanya mengangkat tangannya dan menahan serangan Qin Xin. Melihat itu, Qin Xin mengerutkan keningnya. Alasan mengapa Ye Cat ini berani mengambil serangannya, adalah karena kekuatan bintang 7 Doudi. Ye Cat menahan pukulan dengan sengaja saat matanya dengan jijik menatap Qin Xin. "Serangan tak berguna," kata Ye Cat mengejek. "Itu belum tentu benar," kata Qin Xin tiba-tiba mengeluarkan gulungan kuning, nampak seperti wadah yang menyerap sejumlah besar kekuatan, menyebabkan mata Ye Cat menyusut dengan cepat. "Ini tidak bagus," gumam Ye Cat tampaknya menyadari sesuatu dan doci di tangannya melonjak untuk mencoba menekan Qin Xin. "Sudah terlambat," kata Qin Xin menyeringai, lalu menggerakkan jarinya, dan gulungan kuning berisi kekuatan besar melonjak sebelum berubah menjadi telapak tangan yang meluncur ke arah Ye Cat. Melihat ini, segel di tangan Ye Cat segera berubah dengan cepat saat asap hitam melonjak keluar dari tubuhnya akhirnya berubah menjadi kucing hitam besar yang meraung ke arah Qin Xin. Saat berikutnya, kucing hitam tiba-tiba melesat dan menggigit telapak tangan besar. Begitu keduanya bertabrakan, gelombang api panas langsung menyapu sekitarnya, bahkan kelompok Xiaoyan bisa merasakannya. "Fluktuasi macam apa ini?" pikir Xiaoyan merasakan gelombang liar di gunung tanpa batas. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke bagian tengah gunung tanpa batas dan melihat nyala api yang sangat kuat. "Sepertinya ada pertarungan di sana," pikir Xiaoyan. "Seharusnya beberapa orang dari tim barat, tapi aku tidak tahu siapa mereka," kata Mu Ying dengan ragu. "Ayo pergi dan lihat," kata Xiaoyan segera melesat. Mu Ying dengan cepat mengikuti. Pada saat ini, Qin Xin sangat tertekan. Dan celah besar di depan Ye Cat tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang lebih kuat, menyebabkan telapak tangan Yan Tian hancur dan Qin Xin terhempas ke dalam hutan. Darah mengalir di sudut mulutnya, namun ia melihat kesempatan dan segera bersembunyi di dalam hutan. "Kecantikan kecil, keluarlah, aku tahu kamu ada di sini, kamu tidak bisa mengalahkanku di gunung tanpa batas ini, keluar dan ikuti aku, mungkin tuanku bisa menyelamatkan hidupmu karena kecantikanmu," kata Ye Cat tertawa ringan. Qin Xin menyeka jejak darah di mulutnya, tubuhnya bersembunyi di bawah pohon besar, meskipun dia masih memiliki beberapa barang berharga yang diberikan oleh King Lao, tapi Qin Xin menemukan bahwa di gunung tanpa batas ini, kekuatannya tampaknya ditekan. Tepat saat Qin Xin berpikir, Ye Cat tiba-tiba muncul di sampingnya. Qin Xin hendak melarikan diri, namun dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan melihat benang hitam melilit kakinya. Namun tepat ketika Ye Cat akan menangkapnya, pedang berat Xuan tiba-tiba melesat dan akan menghantam tangan Ye Cat. Kejutan muncul di wajah Ye Cat saat merasakan itu. Dia segera menarik tangannya dan mundur sementara pedang berat langsung menancap di tanah. "Siapa itu? Keluar!" teriak Ye Cat dengan marah, namun hatinya menjadi waspada. Dia bisa merasakan kekuatan panas yang terkandung dalam pedang. Sesaat kemudian sosok Xiaoyan muncul dan berdiri di hadapannya. "Bocah sialan, kamu mencari kematian," kata Ye Cat dengan marah. Xiaoyan berdiri dengan tenang. Ketika dia melihat Qin Xin dia terkejut, api suci di tubuhnya nampak bergetar. Di saat yang sama, Mu Ying mendarat di sampingnya. "Dua lagi yang datang,"
Tampaknya gunung tanpa batas benar-benar hidup kali ini, kata Yi Ket dengan senyum dingin. Bocah, sebutkan namamu, kata Yi Ket menatap Xiaoyan. Aku, Xiaoyan. Mengapa nama ini terdengar akrab, pikir Qin Xin. Kamu adalah Xiaoyan dari Pavilion Fenxiang? Tanya Qin Xin terkejut. Xiaoyan hanya sedikit mengangguk. Kalian berdua berhati-hati, serahkan orang ini padaku, kata Xiaoyan. Bocah yang sombong, kata Yi Ket dengan dingin. Sesaat kemudian api merah melonjak di tubuh Xiaoyan. Api apa itu? Mengapa begitu aneh? Pikir Yi Ket terkejut. Di saat yang sama Xiaoyan mulai menyerang dengan pedangnya. Sementara itu Mu Ying memperhatikan Qin Xin, kejutan melintas di matanya. Apa yang kamu lihat? Seru Qin Xin terkejut. Sepertinya ada sesuatu di tubuhmu, kata Mu Ying dengan mata menyusut. Saat berikutnya, api suci biru keluar dari tubuh Mu Ying. Di saat yang sama, api merah menyala di jari Qin Xin, kedua api saling mengalir bersama. Bagaimana bisa seperti itu? Seru Qin Xin dan Mu Ying terkejut, keduanya saling memandang dengan tidak percaya. Api ini diserahkan padaku oleh seorang senior, kata Qin Xin. Apiku juga ditinggalkan oleh saudaraku, kata Mu Ying. Sementara itu di medan pertempuran, Yi Ket nampak tertekan oleh serangan Xiaoyan. Meskipun dia Doudi bintang 7, namun cukup sulit untuk berurusan dengan Xiaoyan. Api merah memiliki pengendalian yang baik pada kucing hitam. Jika terus bertarung, kekuatannya akan habis. Aku tidak tahan lagi, bocah ini terlalu aneh, pikir Yi Ket berniat menggunakan pukulan terkuat untuk mengalahkan Xiaoyan. Jika tidak maka akan terlambat. Namun Xiaoyan jelas tahu bahwa Yi Ket sengaja menyembunyikan kekuatannya. Bocah manusia, kamu memang kuat, tapi hari ini, kamu akan dikuburkan di pegunungan ini, kata Yi Ket dengan sinis. Dia mendengus dingin, dan douci hitam pekat segera melonjak keluar dari tubuhnya sebelum akhirnya berubah menjadi cakar kucing raksasa yang meluncur ke arah Xiaoyan. Kekuatan menakutkan menyebabkan retakan spasial menyebar ke sekitarnya. Pedang penghancur langit 7 lapis, teriak Xiaoyan dalam hatinya. Segera cahaya bilah tajam besar membawa api panas langsung meluncur dan menghantam cakar kucing raksasa hingga menimbulkan ledakan keras membawa energi liar menyapu sekitarnya. Ekspresi Mu Ying dan Qin Xin langsung berubah saat melihat energi liar yang menyapu. Keduanya segera bekerja sama membentuk perisai penghalang di depannya. Bajingan, teriak Yi Ket terhempas mundur. Xiaoyan benar-benar menyerangnya dan melukainya. Meskipun serangannya sendiri juga mendarat di tubuh Xiaoyan, namun itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Xiaoyan. Katakan, siapa penguasa gunung tanpa batas ini? Kata Xiaoyan mengarahkan pedangnya ke arah Yi Ket. Bocah manusia, jangan berpikir bahwa kamu bisa menang dengan cara ini. Gunung tanpa batas jauh dari apa yang kamu pikirkan, kata Yi Ket sebelum suaranya yang dingin bergema. Saudara Xiong dan Yalong berkepala dua, keluarlah dan bantu aku, teriak Yi Ket memanggil ke tempat tertentu di gunung tanpa batas. Sesaat kemudian satu suara tawa terdengar, kucing malam, aku tidak menyangka kamu akan diganggu oleh manusia sampai sejauh ini. Hei, bocah manusia ini, mengapa bisa begitu kuat? Kata suara lainnya bergema yang muncul. Dengan munculnya dua suara ini, ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah kusam. Sebenarnya ada dua binatang lagi, keduanya terlalu kuat, aku akan meminta Xiaoyan mundur dulu, kata Qin Xin. Ketika Qin Xin hendak pergi untuk menahan Xiaoyan, dia ditahan oleh Mu Ying. Percayalah padanya, dia pasti punya rencananya, kata Mu Ying. Beruang Xiong dan Yalong berkepala dua, bunuh bocah manusia ini untukku, kata Yi Ket dengan sinis. Meskipun kita bertiga sudah lama bersama, nampaknya akan terlalu berat untuk bertarung seperti ini, kata sosok beruang Xiong. Itu benar, kata Yalong berkepala dua. Xiaoyan menyipitkan matanya, dia melihat tubuh beruang Xiong yang besar dan berotot, sepertinya hanya satu pukulan darinya dapat merobek setengah pegunungan. Adapun Yalong berkepala dua, tubuhnya memancarkan kekuatan misterius. Lupakan saja, karena kita bertiga menetap di sini, maka kali ini aku akan membantumu, kata Xiong Jun. Kalau begitu aku akan menonton, kata Yalong dengan senang mundur ke belakang.
Sementara itu Seong Jun perlahan melangkah dan Douchi bintang 7 tahap menengah melonjak di tubuhnya. "Bocah, ini gunung tanpa batas, bukan tempat bagimu untuk menjadi liar," kata Seong Jun berjalan menuju Xiaoyan dengan langkah berat. Dengan setiap langkahnya, ruang sekitar gunung tanpa batas nampak bergetar. "Kemarilah, aku harap kamu tidak akan mengecewakanku," kata Xiaoyan menyeringai. "Bocah kurang ajar, rasakan tinjuku," kata Seong Jun dengan marah. Tubuh besarnya tiba-tiba melompat saat gelombang menakutkan dari tinjunya akan menghancurkan dada Xiaoyan. Xiaoyan hanya menyeringai, saat mendorong telapaknya dan bertabrakan dengan tinju Seong Jun menyebabkan gelombang menakutkan tiba-tiba meletus. Qin Xin yang melihat itu nampak cemas. "Apakah tidak ada masalah dengan Xiaoyan?" seru Qin Xin sedikit khawatir. Bagaimanapun kekuatan Seong Jun yang telah mencapai tingkat tengah bintang 7 Doudi dapat dikatakan sangat kuat. "Jangan khawatir. Aku percaya padanya," kata Mu Ying. "Yalong, apakah kamu merasa nyala api bocah manusia ini tampaknya sangat berbeda? Nyala api itu berbeda dari api biasa, aku terluka karena api itu," kata Yiket. "Meskipun nyala api orang ini tidak lemah, namun seharusnya tidak membuatmu takut, sangat memalukan kamu dipukuli oleh seorang bocah, saya khawatir ejekan itu akan menyebar ke dua pegunungan lainnya dan membuat Tuan marah," kata Yalong mencibir. "Kamu," kata Yiket menjadi tidak senang, "jika bukan karena tuannya menyatukan mereka, ketiganya sudah saling bertarung." Suara ledakan keras tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya, Xiaoyan dengan cepat mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. "Beruang ini benar-benar pantas menjadi ahli kekuatan," pikir Xiaoyan menyipitkan matanya saat merasakan kekuatan Seong Jun. "Bocah manusia, kamu adalah orang pertama yang berani bertarung secara langsung denganku. Jika saya menggunakan semua kekuatan saya sekarang, saya khawatir kamu tidak akan memiliki tulang yang tersisa," kata Seong Jun tertawa keras. Xiaoyan mengerutkan keningnya, segel di tangannya berubah. Segera douci hijau yang liar melonjak keluar dari tubuhnya saat dia melepaskan api perubahan teratai hijau misterius, menyebabkan kekuatannya melonjak ke Doudi bintang 7. "Tidak peduli seberapa banyak kamu meningkatkan kekuatanmu, di mataku, kamu hanyalah seekor semut," kata Seong Jun tertawa mengejek. Qin Xin terkejut saat melihat itu. Xiaoyan ini sebenarnya bersembunyi sangat dalam. "Saya awalnya berpikir akan memiliki pertarungan yang imbang dengannya, tapi sekarang sepertinya," gumam Qin Xin dengan getir dalam hatinya saat melihat kekuatan Xiaoyan yang tiba-tiba meroket. "Sepertinya itu keterampilan bertarung tingkat langit, itu benar-benar dapat menggunakan kekuatan api untuk meledakkan kekuatan secara langsung," kata Mu Ying. Sementara itu Seong Jun yang melihat kekuatan Xiaoyan meningkat segera merasakan jijik di hatinya, kekejaman melonjak di wajahnya, dan tubuhnya membesar dengan cepat. Pada saat ini seluruh tubuh Xiaoyan sangat cerah. Alasan mengapa Xiaoyan menggunakan api surgawi 3 transformasi misterius adalah untuk menguji apakah api surgawi 3 transformasi misterius dapat ditingkatkan dengan bantuan kekuatan api suci. "Cakar yang merobek angin," teriak Seong Jun dengan dingin saat dia mengayunkan cakarnya. Segera cahaya cakar doci yang tajam meluncur ke arah Xiaoyan menyebabkan ruang di depan Xiaoyan nampak berfluktuasi. Melihat ini, Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya dan sebuah telapak tangan doci segera meluncur dan menghantam cakar beruang hingga hancur. Xiaoyan kembali menyerang dengan pedangnya dan melepaskan gelombang api. Segera bilah cahaya tajam besar meluncur ke arah Seong Jun. Melihat datangnya serangan, Seong Jun tidak bergeming sedikit pun, bahunya bergetar dan kakinya menginjak tanah saat dia mengangkat kedua tangannya mencoba menggunakan kekuatannya sendiri untuk secara paksa menerima serangan Xiaoyan. Orang besar ini benar-benar memiliki kepercayaan pada kekuatannya sendiri, pikir Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat tindakan Seong Jun. Cahaya gelombang api akhirnya tiba dan menghantam tangan Seong Jun menyebabkan kulitnya sedikit berubah, dan kakinya turun ke tanah, namun sesaat kemudian sisa kekuatan gelombang api terserap ke dalam tubuhnya. "Sudah lama aku tidak mengalami pertempuran yang menyenangkan, ayo lagi," kata Seong Jun tertawa dingin.
Xiaoyan kembali menyerang dan melepaskan pedang pemecah langit 7 lapis. Namun tidak peduli bagaimana dia menyerang, Xiongjun tetap bertahan. Ada yang tidak beres, orang ini pasti sedang merencanakan sesuatu, pikir Xiaoyan. Apakah kamu memperhatikan, orang ini terus menyerap kekuatan api yang meluap dari serangan Xiaoyan, kata Yalong mengerutkan keningnya. Menyerap kekuatan api, gumam Yiket terkejut. Saat berikutnya, Yiket sepertinya mengerti sesuatu. Ada apa? Tanya Yalong. Sementara itu di medan pertempuran nampak Xiaoyan berpikir, Xiongjun ini telah menyerap apiku, namun apiku sepertinya tidak ada di tubuhnya, lalu di mana? Pikir Xiaoyan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas puncak gunung tanpa batas, meskipun asap tebal menghalangi pandangannya, dia masih merasakan gelombang dari puncak gunung tanpa batas. Tampaknya Xiongjun ini menyerap kekuatan apinya dan mengirimkannya ke puncak gunung tanpa batas. Dia samar merasakan di puncak gunung itu, ada aura yang jauh lebih besar. Saat Xiaoyan berpikir, satu teriakan terdengar. Xiongjun, apa yang kamu lakukan? Cepat dan kalahkan orang ini, teriak Yalong. Apa yang kamu tahu? Kata Xiongjun melirik ke belakang dan mencibir. Yang paling dibutuhkan tuan kecil penguasa gunung adalah api aneh ini. Selama dia menyerap lebih banyak, tingkat keberhasilan tuannya juga akan sangat meningkat. Xiongjun melihat bahwa Xiaoyan telah berhenti menyerang, sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tidak memberi Xiaoyan kesempatan saat cakar tajamnya tiba-tiba melambai, dan beberapa semburan energi tajam melesat ke arah Xiaoyan. Sudah waktunya untuk berakhir, kata Xiaoyan tiba-tiba mengangkat pedangnya dan cahaya yang menyilaukan meledak menghalangi serangan dari Xiongjun. Xiongjun mendengus dingin, dia baru saja akan menyerang dengan kedua telapak tangannya ketika satu suara bergema dari puncak gunung, kalian bertiga, kembalilah. Kejutan muncul di wajah Xiongjun saat mendengar suara yang akrab itu. Sepertinya rencananya harus dimulai, ayo kita pergi, kata Xiongjun menoleh ke Yalong, sosoknya langsung melesat menuju puncak gunung. Yiket dan Yalong saling memandang sebelum mengikuti dengan cepat menuju puncak gunung. Xiaoyan tiba-tiba merasa ada sesuatu di tubuhnya yang bergerak. Pada saat ini, asap putih di puncak gunung Wuliang perlahan menghilang, digantikan awan darah yang perlahan menyebar. Oke guys, sekian dulu ceritanya. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Buat teman-teman yang penasaran sama kelanjutannya, disubrek aja guys. Buat yang subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. Jangan ketinggalan guys, follow dulu TikTok Sembadi. Hehe, see you and ciao.